Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Kali ini Red Channel akan membahas prediksi soal dan jawaban tes penata layanan operasional pada B3K tahun 2024, part 3. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Berikut ini peran utama teknologi dalam pengelolaan layanan operasional adalah: A. Untuk membatasi inovasi, B. Mempercepat proses layanan, C. Meningkatkan kualitas layanan, D. Meningkatkan biaya operasional, dan E. Mengurangi keluhan pelanggan. Pembahasannya, peran teknologi dalam pengelolaan layanan operasional meliputi: 1. Mempermudah dan mempercepat akses pelayanan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional. Yang keempat, pelayanan menjadi lebih inklusif. Yang kelima, respons cepat terhadap keluhan pelanggan. Yang keenam, keamanan data dan privasi menjadi lebih terjamin. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Karena kualitas pelayanan ini menggambarkan beberapa peran teknologi seperti mempermudah dan mempercepat, meningkatkan transparansi, serta untuk mengurangi keluhan pelanggan. Jawabannya C. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pengawasan kepegawaian? A. Proses evaluasi kinerja pegawai. B. Proses kontrol kinerja pegawai. C. Proses pengawasan terhadap kinerja pegawai. D. Proses pengawasan hal pribadi pegawai. Dan E. Proses promosi jabatan pegawai. Pengawasan dan pengendalian kepegawaian atau disingkat Wasdalpeg merupakan seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cara reguler, review, dan investigasi, atau pemeriksaan, penelitian, dan penilaian. Tujuan dari pengawasan kepegawaian adalah memastikan pegawai bekerja sesuai dengan peraturan dan standar yang ada. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah C. Proses pengawasan terhadap kinerja pegawai, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan standar yang ada ataukah belum. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, B3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Lanjut ke soal nomor 3. Peran manajemen dalam implementasi SOP adalah: A. Mendorong otonomi dalam tindakan. B. Memberikan sanksi bagi yang melanggar SOP. C. Menekan kreativitas personal. D. Tidak perlu mengimplementasikannya. E. Menyediakan pelatihan dan dukungan dalam penerapan SOP. Dalam rangka pengimplementasian SOP, manajemen dapat melakukan revisi jika ada perubahan terhadap cara kerja, seperti mengadopsi teknologi baru, adanya tambahan pekerja, atau lokasi kerja yang berbeda. Untuk memudahkan beradaptasi terhadap perubahan tersebut, maka manajemen menyediakan pelatihan agar pengimplementasian lebih jelas dan efektif ketika diterapkan. Jadi jawaban yang tepat adalah E, yakni menyediakan pelatihan dan dukungan dalam penerapan SOP. Soal nomor 4. Pengambilan keputusan dan tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur termasuk bagian dari: A. Putusan pengadilan, B. Diskresi pejabat, C. Kewenangan pejabat, D.
D. Penyalahgunaan wewenang, dan E. Perundang-undangan. Secara yuridis, arti diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah B, yakni diskresi pejabat. Soal nomor 5. Pengelola layanan operasional dapat mengukur keberhasilan kinerjanya dengan menggunakan berbagai indikator. Berikut ini indikator yang paling penting adalah: A. Tingkat turnover staf operasional. B. Biaya operasional yang dikeluarkan. C. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan operasional. D. Tingkat kepatuhan terhadap SOP. E. Jumlah jasa yang dihasilkan oleh operasional. Dalam layanan operasional, indikator yang paling penting adalah tingkat kepuasan pelanggan. Karena tingkat kepuasan pelanggan menggambarkan kinerja, pelayanan, respon terhadap keluhan yang dapat diatasi dengan baik, dan kepuasan pelanggan menjadi tujuan dari operasional perusahaan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah C. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan operasional. Soal nomor 6. Rujukan dalam hal pelayanan publik adalah: A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2010, D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, E. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang menjadi rujukan dalam pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 7. Hubungan industrial merupakan: A. Hubungan antara pegawai dengan organisasi tempat mereka bekerja. B. Hubungan antara pegawai dengan pegawai lain. C. Hubungan antara pegawai dengan perusahaan lain. D. Hubungan antara pegawai dengan pemerintah. E. Hubungan antara pegawai dengan bagian rekrutmen. Hubungan industrial merupakan konsep yang mengacu pada interaksi antara pengusaha, organisasi, atau manajemen perusahaan dengan para pekerja atau karyawan dalam suatu lingkungan kerja yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jawaban yang tepat adalah A. Hubungan antara pegawai dengan organisasi tempat mereka bekerja. Soal nomor 8. Berikut ini peran utama seorang penata layanan operasional dalam bidang keuangan pada instansi pemerintah adalah: A. Belanja untuk kebutuhan kantor. B. Membuat laporan keuangan setiap tahun. C. Memberikan saran keuangan kepada pihak kantor. D. Mengevaluasi pergerakan harga saham. Dan E. Mengelola anggaran dan pembayaran. Peran utama seorang penata layanan operasional dalam bidang keuangan pada instansi pemerintah adalah mengelola anggaran dan pembayaran sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah E. Mengelola anggaran dan pembayaran. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan sistem merit? A. Sistem yang membuat pekerjaan lebih menyenangkan. B. Sistem yang mengatur promosi dan penghargaan berdasarkan performa kerja. C. Sistem yang mengatur perekrutan
pekerja baru. D. Sistem yang mengatur tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dan E. Sistem yang mengatur pembayaran gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN, Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diperlakukan secara adil dan wajar dan tanpa diskriminasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah B. Sistem yang mengatur promosi dan penghargaan berdasarkan performa kerja pegawai. Soal nomor 10. Apakah yang dimaksud dengan assessment center? A. Tempat pelatihan pegawai. B. Proses perekrutan pegawai baru. C. Tempat belajar pegawai. D. Metode penilaian kompetensi pegawai. Dan E. Tempat penilaian kinerja. Assessment center merupakan suatu proses sistematik untuk menilai kompetensi yang dipersyaratkan bagi keberhasilan dalam pekerjaan dengan menggunakan beragam metode dan teknik evaluasi, serta dilaksanakan oleh beberapa asesor dan diterapkan kepada lebih dari satu pegawai yang akan diukur kompetensinya. Biasanya, asesmen center ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian kompetensi pegawai dengan jabatan yang akan diemban. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah D, yakni metode penilaian kompetensi pegawai. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga bermanfaat.